Kita sebagai orang tua ya, sebagai orang tua, ketika kita menyekolahkan anak kita di pondok, ya, yang pertama adalah niat kita luruskan gitu ya. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian Allah proses dia di pondok begitu. Allah berikan dia kemudahan di pondok. Nah, kalau doa Nabi Ibrahim itu yang sering kita baca itu, saya lupa teks anunya itu, Rabbana waj'alna muslimin laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi doa ini Nabi Ibrahim sering panjatkan. Nabi Ibrahim minta generasinya ini dijadikan generasi yang soleh, generasi yang kemudian taat kepada agama, mau berjuang untuk agama dengan ilmu yang dia dapatkan. Nah, sebagai orang tua, tolong ini kita semua begitu. Saya punya anak di pondok juga kebetulan. Ya udah, yang pertama kita pasrah, kita ikhlaskan, ya Allah ini ya sudah kita kasih gitu ke pondok, silakan diproses begitu. Nah, tapi ya tidak semudah yang kita bayangkan. Ternyata di pondok itu, saya dulu pernah mondok di Hidayatullah Gunung Tempak. Ternyata di dalam pondok itu banyak sekali beragam macam orang yang kita temui, gitu. Jadi istilahnya begini, kalau anak kita di rumah, dia itu adalah anak-anak yang steril, gitu ya. Dia steril gitu, tanpa ada gangguan dari temannya, tanpa ada gangguan dari ini, tanpa ada gangguan dari ini. Kalau di pondok, mereka akan menjadi anak yang imun, dilatih untuk imun begitu. Dilatih untuk imun. Bedanya apa? Kalau dia anak steril, berarti dia kan tidak pernah mendapat yang namanya gangguan apa-apa begitu. Itu dia steril gitu, bersih aja, atau dia nggak pernah mendengar yang namanya temannya berkata yang kasar, temannya yang berkata ini, itu namanya dia steril gitu. Tapi ketika dia berada di pondok, dia harus imun gitu. Dia harus imun itu artinya kalau dia kemudian mendengarkan kata kasar dari teman-temannya, orang sekitarnya, karena mau nggak mau dia harus berinteraksi dengan orang luar. Betul. Ya, sikapnya harus imun gitu. Nah, memberitahu anak itu gitu. Membuat bagaimana dia imun berarti pengasuhnya atau orang ustadz-ustadznya yang ada di sana itu harus segera kemudian, kalau ada anak ini mendapat informasi jelek, berarti harus kemudian dipositifkan kembali. Dan ketika dia mendapati anak-anak ini berkata kasar, ya langsung ditegur begitu, biar nanti tidak meninggalkan informasi bahwa secara permisif gitu ya. Oh ini boleh enggak. Berarti pengasuhnya atau ustadznya harus mengatakan ini enggak boleh, ini tidak boleh, ini boleh, ini enggak boleh, kayak gitu. Jadi anak ini harus langsung dihadapkan seperti itu. Jadi mereka secara karakter memang otomatis mereka harus tumbuh yang namanya imunitas karakternya itu, begitu. Nah, itu terus yang harus dilakukan oleh pengasuh, oleh orang tua. Kalau ketika ada anak salah, ingatkan dia ini enggak bagus. Nah, insya Allah dia akan menjadi imun gitu. Karena banyak orang tua yang pengen anaknya itu istilahnya nggak mau disentuh oleh namanya kekerasan, nggak mau disentuh oleh yang namanya kebohongan, yang tidak mau disentuh oleh yang namanya lingkungan yang bagus. Kan tidak bisa gitu. Padahal nanti mereka ada di masyarakat, bukan hanya di pondok loh. Di pondok itu lingkungan yang bagus, tapi masih ada juga orang-orang yang istilahnya tidak baiknya. Artinya semua orang di situ masih dalam proses gitu. Sehingga karakter anak yang ibu ini pulang ini sebenarnya istilahnya itu masih dalam posisi proses. Masih dalam posisi proses. Jadi mohon maaf Ibu. Jadi bisa dimaklumi dulu ya, karena ini masih proses. Nah, sekalian Ibu juga mengingatkan dia, memang harus seperti itu memang sikapnya. Kalau dia tidak baik, ya ingatkan dia.
Bahkan saya sering mendengar orang tua kami mengeluh gitu ya. Kalau anak-anak ini sudah kembali dari pondok, mereka itu maunya sendiri. Maunya saya mau tidur Di pondok gak pernah tidur katanya. Dibangunin jam 3 ya. Di rumah mereka pengennya bangunnya siang, aduh mau tidur lagi gitu. Habis sholat subuh tidur lagi ya. Karena mungkin program di pondok lebih padat ya, Ustaz ya. Jelas. Kalau di rumah kita lebih fleksibel dan programnya juga sama Abi sama Umi aja bilangnya, "Ya nggak ada yang ikan Mi, udah tidur lagi." Jadi ini proses gitu yang panjang untuk membentuk karakter anak. Dan kalau ibu memilih pondok ya, memang di pondok itu tempat untuk menempa anak-anak kita. Itu cocok sekali. Dan ibu nggak boleh menyerah gitu, nggak boleh menyerah. Jadi teringat nih Ustaz, jadi pernah ada teman cerita kalau ketika anaknya pulang dari pondok, katanya kerjanya makan sama tidur aja. Berbahaya. Balas dendam katanya. Di pondok kan dibatasi semua ini, makan dibatasi, istirahat dibatasi. Ketika sampai di rumah gitu ya, mumpung nih bukan di pondok ya gitu ya, saya mau puas-puasin makan jadi banyak, mau minta ini. Orang tua pun langsung turuti gitu karena kasihan ya anak saya di pondok ya. Dia makannya sedikit dan terbatas juga lauknya, menu-menunya juga mungkin terbatas. Akhirnya semua orang tua kemudian memenuhi gitu. Jadi ya nggak salah sih, tapi ya perlu diingatkan orang tua bahwa memang proses yang ada di pondok itu butuh diadaptasi ibu di rumah gitu, sehingga ibu nggak boleh kemudian menjadi sangat lemah terhadap anak ketika menghadapi anak-anak yang pulang di rumah. Kalau waktunya sholat ya ingatkan sholat, waktunya makan kalau berlebihan ya ingatkan jangan berlebihan begitu, sehingga anak-anak ini tetap gitu nyambung dari pondok. Proses pembentukan karakternya, pola yang sudah ada di pondok bisa kemudian berjalan terus, bisa kemudian hadir terus di dalam kehidupan anak kita meskipun di rumah atau di pondok. Jadi ya negatif dan positifnya ada gitu. Kalau ada negatifnya berarti ya ini menjadi sebuah pelajaran untuk kita. Ini masih proses. Masih proses. Dia belum mengambil mengambil hal-hal baik yang dia dengarkan, yang dia ucapkan itu sebagai sebuah keputusan untuk dijadikan karakter atau dijadikan ucapannya gitu. Kalau dia masih kita masih mendapat ucapan dari anak ini yang buruk-buruk gitu ya, itu masih masih sekali dua kali itu masih belum menjadi kebiasaan. Itu kita potong langsung. Ini nggak bagus nak. Ya, ini kita amputasi, ini nggak boleh nak. Gitu. Di pondok nggak boleh, Allah juga nggak boleh, Rasul juga nggak boleh, kan ya sudah stop begitu. Sehingga anak-anak kita ini paham, oh iya ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini boleh nih. Itulah yang namanya imunitas karakter.